tahu ceritanya ini soal waktu rapat kan terjadi ada komunikasi SDM sama Darmo. Menurut saya katakan presiden itu ada yang ini mohon maaf ya, presiden nggak suka Pak Luhut dikerjain kan gitu kan. Nah sekarang kita kondisinya ternyata kondisinya begini-gini gitu loh. Kita ingin beliau berhasil di sana juga senang lagi. Nah kalau mati ya strategi jadi Sejak zaman raja-raja hingga zaman presiden, emas memang menjadi sang primadona. Meraihnya tak kenal kawan, tak kenal lawan. Kilauannya begitu gelapkan mata. Nilainya sanggup gugahkan iman. Di logika Ahmad Dhani, ada harta di Papua. Malam ini kita kehadiran tamu dua orang generasi muda dari Papua. Selamat malam. Namanya siapa mas? Octavianus. Octavianus ya? Ya. Kalau di Papua dipanggil bang apa dipanggil mas? Dipanggil kakak. Kakak? Oh, oke. Kakak Octavianus. Kakak Akbar. Akbar? Akbar. Akbar, Kak Akbar. Kita pengen tahu nih, tinggal di mana? Saya di Biak. Di Biak. Kalau Di Timika, Papua. Timika, ke Papua. Apa sih sebenarnya yang dalam otak ya generasi muda tentang Freeport itu kan mungkin di Indonesia aja terkenal ya, apalagi di Papua ya. Apa yang terlintas dari kakak Akbar dulu? Freeport ini kan salah satu perusahaan raksasa kan, Iya. yang kemudian ini menjadi problem dalam dinamika berbangsa, apalagi saat ini kan, intensitasnya naik ketika ada isu bahwa ada pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait dengan kontrak Freeport itu kan. Percaya nggak isu itu? Kalau kami masih mengikuti, Hah? supaya mengikuti apa nanti menjadi hasil dari keputusan MKD nanti. Oke ya. Efeknya Freeport ada di Papua ini sebenarnya baik, artinya implikasinya kan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Ya. Tapi lebih baik, alangkah baiknya ketika pemerintah Indonesia mengambil alih. Jadi bukan lagi negara asing yang ada di situ, tapi Freeport milik pemerintah Indonesia. Mungkin itu. Kamu lihatnya lebih luas ya, Ya. ini ya, artinya pemerintah Indonesia pemasukannya lebih banyak. Ya. Tapi efek ke warga Papua, kamu percaya kalau itu di tangan Indonesia akan lebih berdampak lebih baik, lebih besar daripada perusahaan asing? Ya. Itu jadi masalah juga loh. Tinggal bagaimana diatur monitoring dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran itu aja. Sampai turun ke tingkat masyarakat bawah kan. Oke, sekarang kita akan lihat dulu video Freeport di Papua. Kita lihat dulu.
Ada nggak misalnya apa hasil dari pajak misalnya dari pajak Freeport yang benar-benar kerasa buat rakyat Papua, ada nggak? Kalau dari Freeport kan pajaknya kan diberikan ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat membalikkan uang itu dalam bentuk dana otsus biasanya. Dan itu lebih banyak dibandingkan pajak yang diberikan ke pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat dia malah menyumbang lagi untuk kemudian kesejahteraan Papua. Bahkan daerah-daerah pun ikut menyumbang untuk kesejahteraan Papua. Gitu. Nah, oleh karena itu cuman yang menjadi masalah kan adalah bagaimana kontrolingnya ketika uang ini apakah sampai di masyarakat atau tidak. Nah, ini yang mungkin harus menjadi fokus bersama untuk kemudian mengevaluasi ini dari pemerintah pusat. Oke, memang menjadi PR kita semua untuk kontrol pemerintah juga ya, dan kontrol pemerintah dalam urusan Freeport ini, bagaimana reaksi pemerintah terhadap rakyat Papua. Dan di segmen berikutnya kita akan lebih dalam lagi membahas Freeport di Papua. Jangan kemana-mana, di Logika Ahmad Dhani. Sehingga saya merasa bahwa ini jangan-jangan Freeport ini marah kepada Setia Novanto karena tidak goal, tidak bisa menurunkan presiden.